Salam wisatawan, bagi kalian yang hobi traveling, pastinya kalian akan mencari beberapa referensi untuk didatangi. Namun, baiknya kalian pahami dulu sejarahnya, fakta, dan mitos. Lawang Sewu Semarang. Awalnya saya merasa bingung kenapa wisata tersebut sangat populer dan banyak sekali dikunjungi oleh para wisatawan, baik dari lokal maupun orang luar. Namun setelah saya mengunjungi wisata tersebut, semuanya terjawab. Karena di sana pastinya banyak spot-spot foto yang bisa kalian coba dan juga sejarahnya yang cukup menarik. Yuk kita cari tahu tentang wisata Lawang Sewu tersebut. Lawang Sewu ini merupakan bangunan bersejarah loh, yang dibangun zaman kolonial Belanda pada tahun 1900-an. Kata Lawang Sewu diambil dari kata lawang yang berarti pintu dan sewu yang bermakna 1000 atau menjadi kata yang mewakili angka paling banyak di zaman dahulu. Ada beberapa yang mengatakan Lawang Sewu ini memiliki pintu 928. Namun ada juga yang mengatakan jumlahnya hanya 429. Kalian yang tahu lebih pastinya silakan komentar di bawah dan apa alasannya. Selain dijadikan bangunan ikon Semarang, wisata ini ternyata memiliki kisah mistis. Wisata ini juga merupakan wisata terangker di Asia, masuk dalam 5 tempat terangker. Di Lawang Sewu ini terdapat beberapa tempat yang menarik. Yang pertama adalah Sumur Tua. Sering tercium aroma amis dan penampakan. Terdengar juga suara rintihan atau teriakan, padahal sumur tersebut dalam keadaan terkunci bahkan tidak pernah dibuka. Dan jika kalian pernah mendengar tentang mayat-mayat yang dibuang di tempat itu, menurut juru kunci sih itu hanyalah mitos ya, jadi kemungkinan itu hoax karena ternyata air yang ada di dalam sumur tersebut jernih. Yang kedua adalah lokomotif. Dahulu di sini adalah kantor pusat kereta api, sehingga para wisatawan pun bisa menambah wawasan dengan mempelajari hal tersebut. Karena kereta api yang ada di Lawang Sewu adalah kereta api pertama kali di Indonesia. Ketiga, ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah yang luasnya seluas bangunan itu ada beberapa fakta dan mitos. Konon ceritanya dijadikan sebuah tempat untuk penjara bawah tanah. Ada juga yang menganggap sebagai tempat pembuangan mayat. Jadi menurut kalian tempat penjara bawah tanah tersebut atau tempat pembuangan mayat itu merupakan mitos atau fakta? Yang keempat, tempat lantai atas. Jika di siang hari beberapa wisatawan bisa berfoto di situ, namun waktu di malam hari tiba, suasananya begitu gelap. Jika kalian termasuk orang yang peka, walaupun datang di siang hari dengan keadaan yang terang, kalian masih bisa merasakan hawa-hawa yang mungkin membuat kalian itu merasa penuh di situ. Dan karena angkernya tempat itu, maka wisatawan yang datang setelah maghrib harus ditemani oleh juru kunci. Menurut juru kunci, di sini sering beberapa kali dilakukan untuk uji nyali, dan pada kenyataannya belum ada yang berhasil. Peserta pasti melambaikan tangan. Ada juga beberapa kejadian yang saat wisatawan merekam, ternyata hasil rekamannya mati, tidak bisa menangkap gambar apapun. Bercerita tentang uji nyali, pada tahun 2002 sampai 2004 dan pada episode ke-85
dunia lain melakukan uji nyali di Lawang Sewu dari mulai jam 12 sampai jam 5 pagi. Dan menurut dunia lain pun, episode di Lawang Sewu itu merupakan episode terseram yang pernah dilakukan. Dan sekarang dunia lain sudah tidak tayang lagi. Pada saat itu, ada nih sebuah gosip bahwa peserta uji nyali yang menyerah saat itu kemudian meninggal. Hingga banyak yang mengatakan bahwa dirinya tidak kuat karena banyak hantu yang mengikutinya. Menurut pemandu acara tersebut, pembawa tanah yang dijadikan untuk uji nyali tersebut adalah yang paling angker. Akhirnya, sekitar jam 4, dia melambaikan tangan atau menyerah. Tapi pada kenyataannya, ternyata peserta tersebut masih hidup dan dia ditemui seseorang sebagai pegawai restoran. Saat dia ditanyakan tentang gosipnya meninggal, dia hanya tersenyum. Karena hal tersebut ternyata hanyalah settingan. Berkat itu, acara dunia lain pun sangat meledak, bahkan mendapatkan penghargaan. Penghargaan tersebut adalah penghargaan populer di Asia. Maka dari itu, sekarang wisata Lawang Sewu dijadikan sebagai tempat yang terangker di Asia. Jadi menurut kalian bagaimana? Apakah Lawang Sewu tersebut lebih menarik karena bentuk bangunannya atau karena cerita mistiknya? Yang punya pengalaman menarik saat di Lawang Sewu, silahkan komentar di bawah. Dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye-bye.